Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala khairul huda sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Halaman berapa? Saya kurus sufaha 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Sayaqulu sufaha'u ayil juhalu alladzina khaffat ahlamuhum. Lagi akan berkata orang-orang bodoh, ayil juhal, orang-orang bodoh, alladzina mereka orang-orang bodoh, khaffat ahlamuhum mereka yang ringan pendek akal mereka. Akal mereka itu pendek, berarti tidak banyak dia mempunyai pengetahuan, sedikit sekali pengetahuan, makanya disebut orang bodoh. Minan nas dari manusia, wahumul yahudu, tafsirnya manusia di sini orang-orang Yahudi. Kama qalahu ibnu Abbasin wa Mujahidun liingkarin naskhi wa karahiyatit tawajjuhi ilal ka'bati wal qailu minhum Rif'atu bin Qaisin wa Kirdamu bin Amrin wa Ka'bu bin al-Ashrafi wa Rafi'u bin Harmalata wal Hajjaj bin Amrin wal Rabi'u bin Abil Haqiqi wa qila humul munafiquna kama qalahu Suddiyu limujarradil istihza'i wat ta'ni wa qila hum musyrikul arabi kama qala ibnu Abbas wal Barra ibnu Azib
wal hasanu wal asummu lit-ta'ni fid-dini. Wahum dan mereka manusia yang disebut orang-orang bodoh dari golongan manusia, umul yahudu, yaitu mereka orang-orang Yahudi. Kama qala Ibnu Abbasin, sebagaimana mengatakan akan itu orang Yahudi yang bodoh Ibnu Abbas dan Mujahid. Kenapa mereka bodoh? Lingkarin naskhi, karena mereka ingkar, tidak percaya dengan adanya nasakh. Nasakh itu mengganti hukum lama dari hukum yang baru yang lebih ringan, yang lebih sesuai dengan akal. Wa karahiyati tawajjuh, dan benci menghadap ke arah Ka'bah. Asalnya menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi sholat dan sahabat, akhirnya Allah menyuruh menghadap ke Ka'bah. Mereka tidak suka. Wal qailu, dan yang mengatakan minhum dari mereka, Rib'atu benu Qaisin, Rib'ah anak Qais, dan Kirdam anak Amar, Ka'ab anak Ashraf, Rabi anak Harmalah, Hajjaj anak Amar, Rabi anak Abil Haqiq. Dan ada yang mengatakan yang orang-orang bodoh itu humul munafikun, orang-orang munafik. Siapa yang berpendapat bahwa lagi akan berkata dari golongan manusia orang-orang bodoh, yaitu orang-orang munafik. Kama qala Suddiyu, sebagaimana mengatakan akan dia As-Suddi. Kenapa mereka bodoh orang-orang munafik? Li mujarradil istihza'i wat ta'ni, karena semata-mata mengolok-olok dan menuduh. Ta'an itu menuduh, mencela. Wakila, ada yang berpendapat orang-orang bodoh dari golongan manusia itu adalah musyrikul Arabi, orang-orang musyrik dari golongan Arab. Kama qala Ibnu Abbasin, sebagaimana mengatakan akan dia oleh Ibnu Abbas. Wal Barra ibnu Azib, dan Al Barra anak Azib. Wal Hasanu wal Asummu lit-ta'ni fid-dini. Wal Hasanu wal Asummu lit-ta'ni fid-dini. Dan Hasan dan Asom, ini termasuk orang-orang yang mengatakan orang-orang bodoh di situ adalah musyrik dari golongan Arab. Hasan dan Asom lit-ta'ni fid-din, karena mencela kepada agama. Ma wallahum ay ayu syai'in sarful mu'minina an qiblatihim, apa saja sesuatu sarful mu'minina, memalingkan orang-orang beriman an qiblatihim, dari kiblat mereka, allati kanu alaiha, yang adalah mereka orang beriman atasnya, artinya menghadap dulunya atasnya Baitul Maqdis, wa hiya Baitul Muqaddasi wa hiya Baitul Maqdisi, boleh Muqaddas boleh Maqdis. Qul lahum ya asyrafal khalqi, katakan oleh Muhammad bagi mereka, wahai semulia-mulia makhluk, lillahi al-masyriqu wal maghribu, milik Allah masyrik dan maghrib, sebelah barat dan timur itu milik Allah. Ail jihatu, jihad, arah itu kulluha milkan, arah itu semuanya milik Allah. Wal khalqu abidu, dan makhluk adalah hambanya. La yukhtassu bihi makanun, tidak ditentukan dengan dia tempat. Wa innamal ibratu bimtithali amrihi la bi khususil makani, hanya saja diiktibarkan kepada menjunjung perintahnya, bukan dikhususkan tempat. Jadi yang dimaksud Allah itu adalah menurut
sam'an wa ta'atan, mendengarkan dan menurut apa kata Allah, tidak ada mencari alasan. Kalau Allah memerintah, tidak boleh mencari alasan apapun. Yahdi may yasha, Allah memberi petunjuk apa yang Ia kehendaki, orang yang Ia kehendaki. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ai muwassilin sampai ila sa'adatid daraini, sampai kepada keberuntungan dunia akhirat. Wa qad hadana ila dzalika, dan sungguh kami memberi petunjuk akan yang demikian itu, haitu amarna bitawajjuh, sekira-kira kami memerintahkan untuk berhadap ila Baitul Maqdis, ke arah Baitul Maqdis, tarotan kadang-kadang, wa ilal Ka'bati tarotan ukhra, dan menghadap Ka'bah kadang-kadang yang lain. Jadi sempurna menghadap ke Baitul Maqdis sudah, sekarang menghadap ke Ka'bah itu urusan Allah. Kita ini sebagai hambanya, apa ujar Allah menurut. Wa kadzalika kama hadainakum ila qiblatin hiya wasatul qiblah, hiya wasatil qibali, dan demikian itu kami beri petunjuk kepada kamu ke arah kiblat, hiya awasatul qibali, yaitu adalah pertengahan kiblat. Jadi kiblat yang ada di Ka'bah itu adalah pertengahan pusat bumi. Jadi apabila dikontrol, diteropong dari luar angkasa, tengah-tengah bumi itu adalah Ka'bah. Tengah-tengah bumi itu adalah Ka'bah. Ja'alnakum ya Muhammad ya ummatu Muhammadin. Kami jadikan kamu wahai umat Muhammad ummatan wasaton, umat yang pertengahan, ai khiyaron adlan, pilihan dan adil, mamduhina, dipuji, bil ilmi wal amal. Umat Nabi Muhammad itu umat pertengahan yang adil, yang dipuji dengan sebab berilmu dan beramal. Supaya apa? Umat Nabi Muhammad dijadikan ummatan wasata, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi kepada manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, anna rusulahum bilughatihim, bahwasanya rasul-rasulnya dengan bahasa mereka. Wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan ada rasul atas kamu sebagai saksi. Yashhadu bi'adalatikum, yashhadu menyaksikan ia rasul bi'adalatikum, bi'adalatikum bacanya. Yasyadu menyaksikan Allah dengan keadilan kamu. Ruwiya diriwayatkan, annal umama yajhaduna tablighal anbiya'i fayutalibullah ta'ala al-anbiya'u bil bayyinati ala annahum qad balaghu wa huwa a'lamu fayaquluna ummatu Muhammadin yashhaduna lana fayukta bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayashhaduna fataqulul umamul madiyatu min aina arabtum wa antum ba'dana fayaquluna alimna dzalika bi akhbarillahi ta'ala fi kitabihin natiqi ala lisani nabiyyihi as-sadiqi
fayu'ta bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayas'alu an hali ummati fayuzakkihim wa yashhadu bi adalatihim wa qila ma'na qawluhu ta'ala wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida innahu sallallahu alaihi wasallam idza da'a ala ummati annahu balaghahum salah di atas tadilah anna rusulahum balaghathum, bukan bilughatihim, bukan anna rusulahum balaghathum. Di atas tadi salah pembaca. Yaumal qiyamah paling atas. Litakunu syuhada 'alan nasi. Litakunu syuhada 'alan nasi yaumal qiyamati anna rusulahum balaghathum. Idza da'a ala ummati annahu balaghahum taqabbala minhu hadhihi ad-da'wa wa la yutalibu bi syahidin yashhadu lahu fasummiyat da'wahu syahadatan min haitsu qubuliha wa adamu tawqifiha ala syai'in akhar. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, di atas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan adalah rasul atas kamu sebagai saksi. Ayyasyadu bi'adalatikum, bersaksi ya Rasul dengan keadilan kamu. Ruwiya diriwayatkan annal umama, bahwasanya umat berarti banyak, mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, umat-umat. Ya jahaduna, mereka ingkar. Tablighul anbiya'i, mereka ingkar akan penyampaian para nabi. Jadi umat-umat dahulu itu tidak percaya bahwa nabi-nabinya telah menyampaikan risalah dari Allah. Wa yutalibullahu ta'ala anbiya'a, maka Allah menuntut kepada para nabi bil bayyinati, dengan bukti ala annahum qad balaghu, atas bahwasanya mereka sungguh telah menyampaikan risalah kepada umat-umat. Wa a'lamu, tetapi Allah lebih mengetahui. Tapi Allah bertanya, fayaquluna, maka mereka berkata, ummatu Muhammadin yashhaduna lana, umat Nabi Muhammad mereka bersaksi untuk kami. Karena umat Nabi Muhammad bersaksi, payukta, maka didatangkan bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayasyhaduna, maka mereka bersaksi. Fataqulul umamul madiyatu, maka berkata umat-umat terdahulu, min aina arabtum, dari mana kamu kenal kepada umat Muhammad, sedangkan umat Nabi Muhammad wa antum ba'dana, dan kamu setelah kami. Umat Nabi Muhammad terakhir, kenapa jadi tahu? Fayaquluna, maka mereka berkata, alimna dzalika, kami mengetahui akan yang demikian itu, bi akhbarillahi ta'ala fi kitabihi, dengan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala pada kitabnya, an-natiqi, yang menuturkan, ala lisani nabihi, melalui lidah nabinya, as-sadiqi, yang benar. Fayu'ta bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad didatangkan. Fayus'alu an hali ummatihi, maka ditanya tentang hal ihwal umatnya.
fayuzakkihim, maka umat Nabi Muhammad itu umat yang sudah dibersihkan, wa yasyhadu bi adalatihim, dan bersaksi dengan keadilan mereka. Wakila mana qouli ta'ala, dan ada yang mengatakan firman Allah, wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan adalah Rasul atas kamu sebagai saksi. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a ala ummati, apabila berdakwah atas umatnya, annahu balawahum, bahwasanya Nabi telah menyampaikan kepada mereka, taqabbala min wadi da'wa, menerima darinya akan ini panggilan, wala yutalibu bi syahidin yasyadulah, dan tidak dicari-cari saksi yang menjadi saksi tentang penyampaian Nabi. Fasumiyat da'wahu syahadatan, maka dinamai dakwahnya itu adalah sebagai saksi, min haitsu qubuliha, dari sebab penerimanya, wa adamu tauqifiha, dan ketiadaan mencari-cari jalan tidak menerima, ala syai'in akharu, atas sesuatu yang lain. Wa ma ja'alal qiblata illa kunta 'alaiha lina'lama man yattabi'ur rasul, dan kami jadikan kiblat yang engkau atasnya, yang kau dulu atasnya, lina'lama, kecuali kami memberitahu, man yattabi'ur rasulu, siapa yang mengikut rasul, mimman yang qalibu, dari orang yang berpaling, ala akibai, atas hadapan Nabi. Ay wa ma sayyarna laka al-qiblata al-ana al-jihata allati kunta 'alaiha awalan, dan tidak kami jadikan bagi engkau kiblat sekarang, al-jihad yang menghadap, allati kunta 'alaiha awalan, yang dahulu engkau berhadap kepada Baitul Maqdis, wayal Ka'batu, yaitu Ka'bah. Oh bukan. Wa ma sayyarna laka, dan kami tidak menjadikan kepada engkau al-qiblat al-ana, akan kiblat sekarang, al-jihad yang berhadap, allati kunta 'alaiha awalan, yang adalah engkau sekarang, wayal Ka'batu illa linu'amilahum, kecuali kami melajari mereka, muamalatan mayyamtahinuhum, akan pelajaran siapa yang mereka teruji keimanannya. Kalau ragu-ragu, oh berarti Muhammad ini mengikuti arahan dari atasan, tapi ternyata mereka itu tidak. Itu semata-mata perintah Allah. Kalau diancam oleh pemimpin-pemimpin Quraisy supaya menghadap ke Ka'bah, tidak. Itu semata-mata bimbingan dari Allah supaya Nabi itu menghadap ke Ka'bah. Wa na'lamu hina idin ma yattabi'ur rasula, dan kami mengetahui hina idin, ketika ini, mayyatabi'ur rasula, siapa yang benar-benar mengikut Rasul, bitawajjuhi, pada menghadap ke Ka'bah, ila ma umirabi, kepada sesuatu yang diperintahkan dengan dia, mimman yartaddu, dari orang yang berpaling, andinil islami, dari agama Islam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusolli ilal Ka'bati, Nabi sholat menghadap Ka'bah. Falamma hajara, malakala hijrah Nabi, amara bis sholati ila sukhratin, Allah memerintahkan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ila sukhra, itu pada batu yang terapung-apung, yaitu Baitul Maqdis, yang ada di Baitul Maqdis. Kenapa Nabi setelah menghadap Ka'bah disuruh lagi menghadap ke Baitul Maqdis? Ta'allupan lil Yahudi, itu untuk menjinakkan bagi orang Yahudi. Fasalla ilaiha, maka Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis, sab'ata asyara syahran, selama 17 bulan. Tsumma hawwala ilal Ka'bati, kemudian Allah memalingkan, mengarahkan menghadap ke Ka'bah. Wartadda qaumun minal muslimina,
dan murtad beberapa kaum dari orang Islam ilal Yahudiyah, kembali kepada Yahudi, agama Yahudi. Wa qalu, mereka berkata, raja'a Muhammadun ila dini abai, kembali Muhammad kepada agama ayah-ayah mereka. Jadi bilang Muhammad itu orang menghadap ke Baitul Maqdis dibilang murtad karena mengikuti nenek moyang mereka. Wa in hiya al-mukhaffafatu minat tsaqilah, dan in di sini adalah in mukhaffafah, tidak bertasdid, minat tsaqilah, dari yang bertasdid. Ai asalnya wa inna, dan sesungguhnya inna kanat at-tauliyatu ilal Ka'bah, sesungguhnya adalah menghadap ke Ka'bah, la kabiratun aisyaqatun 'alan nas, merasa berat kepada manusia, illa 'alal ladzina hadallah, melainkan atas orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Minhum, siapa yang mudah mengikuti arahan Allah, Nabi menghadap ke Ka'bah, wa mutathabituna 'alal iman, mereka yang tetap atas iman. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan tidak ada Allah itu menyia-nyiakan iman kamu. Ai tabatikum 'alal iman, ketetapan kamu atas iman. Bal a'dalakumut thawab, bahkan Allah mengganda-gandakan pahala al-azimu yang besar. Wakila, dan ada yang mengatakan imanukum bil ka'bati al-mansukhati wa salatukum ilayya, ada yang mengatakan iman kamu menghadap ke Ka'bah yang dinasakh dan salat kamu kepadanya. Fa innallaha la yudhi'u tasdiqakum biwujubi tilka sholati, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan kebenaran kamu dengan wajibnya menghadap Ka'bah ketika sholat. Innallaha binnasi bil mu'minina, sesungguhnya Allah kepada orang-orang beriman, la raufun, maha kasih sayang, maha kasih, rahimun, kasih sayang, maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang. Fala yada'u sholatahum ila baitul maqdis, maka tidak sia-sia sholat mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi waktu 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis tidak sia-sia, tetap diberi ganjaran, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami melihat berbolak-balik wajahmu ke atas langit. Faqad litaksiri, maka kalimat qad di sini maknanya banyak. Sungguh banyak sekali kami lihat engkau membolak-balikkan wajahmu ke langit. Jadi Nabi sering ketika sholat melihat ke atas langit. Allah sungguh banyak sekali melihat Nabi sholat menghadap ke langit. Karena qad itu maknanya banyak. Faqad litaktiri, maka qad maknanya takdir, ay katiran naro. Tasarrufu nadharaka, tasarrufu nadharaka bil fijatil samai. Banyak sekali kami lihat wajahmu memalingkan pandanganmu ke arah langit. Intidharan lil wahyi, mengharap, menunggu-nunggu turunnya wahyu. Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian itu bahwasanya Rasulullah SAW kana yatarajja, mengharap, min rabbihi, dari Tuhannya. Nabi mengharap dari Tuhannya, ayyuhawwilahu, bahwa Allah memalingkan bagi Nabi, ilal Ka'bati, ke Ka'bah.
lianna kiblatu Ibrahim abihi, karena Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim, abihi ayahnya, artinya nenek moyangnya. Wa ad'a lil arabi lil iman, dan mengajak ia Nabi Ibrahim kepada orang Arab supaya beriman. Liannaha mufakharatun lahum, karena bahwasanya menghadap ke Ka'bah itu sebagai kebanggaan bagi mereka. Wali mukhalafatil Yahudi, dan menyalahi kiblatnya orang Yahudi. Fakana yantaziru nuzula Jibril bil wahyi bit tahwili, maka adalah Nabi menunggu-nunggu turunnya malaikat Jibril membawa wahyu dengan dipindahkannya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Falanuwalliyannaka, maka kami palingkan engkau kiblatan tardoha, kepada arah kiblat yang engkau senangi. Ai falanuhawwilannaka, maka kami palingkan wajah engkau fi sholati, di waktu sholat, ila kiblatin tuhibbuha, kepada kiblat yang kau sukai. Li auradika sahihah, bagi tujuan-tujuan engkau yang baik. Allati admarta fi qalbika, yang kau sembunyikan akan dia pada hati engkau. Fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu syatrul masjidil harami, ke arah masjidil haram. Ay fasrif, palingkanlah, jumlatan sekaligus, jumlata badanika, keseluruhan tubuhmu, tilqa al-ka'bati, ke arah Ka'bah. Ay istaqbal ainaha bisodrika, hadapkan matanya dengan dadamu di waktu sholat ke arah Ka'bah. Jadi keseluruh awak, asalnya ke selatan menjadi ke utara. Wa in kunta ba'idan anha, sekalipun engkau jauh darinya Ka'bah. Wal murad bil Masjidil Haram al-Ka'bah, yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini adalah Ka'bah. Kama huwa fi aktsari riwayat, sebagaimana dia pada banyak-banyak riwayat. Wa qala akharuna, dan berkata mufassir yang lain, al murad bil Masjidil Harami, yang dimaksud dengan Masjidil Haram jami'ul masjidi, semua Masjidil Haram. Wa qala akharuna, dan berkata yang lain, wal muradu bihi al haram kullu, tanah haram semuanya. Jadi bukan di Masjidil Haram aja, berapa kilo tuh dari Masjidil Haram tuh tanah haram sudah ada dibatasi. Ruwiya an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, al baitu qiblatun li ahli masjidi, Baitullah adalah kiblat bagi penduduk masjid. Jadi di sekitar masjid itu adalah Ka'bah kiblatnya. Wal masjidu kiblatun li ahlil harami, dan masjid itu kiblat bagi penduduk haram. Wal haramu, Masjidil Haram maksudnya, wal haramu kiblatun li ahlil masjidil maghribi, dan tanah haram adalah kiblat bagi penduduk barat, penduduk timur dan barat. Wada qaulu Malikin, ini adalah pendapat Imam Malik. Nah, jadi kalau begitu tanah haram itu luas, berapa kilo tuh? 7 kilo dari Masjidil Haram, sekelilingnya 7 kilo. Jadi walaupun tidak mengarah ke Ka'bah, yang penting mengarah ke Masjidil Haram, ke arah haram, maka termasuklah kiblat. Tidak mesti mengarah ke Ka'bahnya, ke tanah haram pun sudah masuk. Itu menurut Imam Malik. Wahai tuma kuntum, dan di mana saja kamu berada, fawallu wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu, syatrah, ke arahnya, ai fi aimudin kuntum ya ummat Muhammadin,
pada apa saja tempat kamu berada wahai umat Nabi Muhammad, minhu barrun aw bahrun, darinya dari tempat itu berada di barrun di darat, aw bahrun atau di laut, masyrikun di sebelah timur, aw maghribun atau di sebelah barat, fasrifu maka palingkanlah wajahmu, fasrifu wujuhakum maka palingkanlah wajahmu tilqa al-masjidil haram, ke arah Masjidil Haram, alladzi huwa bima'nal Ka'bah, yang ia Masjidil Haram itu maknanya Ka'bah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan Alkitab. Siapa itu yang diberi Alkitab? Hum ahbarul Yahudi, mereka adalah pendeta-pendeta Yahudi. Wa ulama'un Nasara, dan ulamanya Nasrani. Kenapa mereka? La ya'lamuna, sungguh mereka mengetahui, annahu at-tawalli ilal Ka'bati, berpalingnya Nabi Muhammad menghadap ke Ka'bah, al-haqqu min rabbihim, itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Limu'ayyanatihim, karena kejelasan mereka, lima huwa masturun fi kitabihim, karena dia menghadap Nabi ke Ka'bah, masturun sudah tertulis, fi kitabihim dalam kitab mereka, min annahu sallallahu alaihi wasallam, dari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil qiblataini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua kiblat, walakin yaktumuna, tetapi mereka menyembunyikannya. Ya, jadi di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil bahwa Nabi akhir zaman itu sholat kiblatain. Mereka akan sholat menghadap dua kiblat. Kiblat ke Baitul Maqdis 17 bulan, sisanya menghadap Ka'bah sampai akhir zaman. Sampai kiamat tetap menghadap ke Ka'bah. Wa mallahu, dan tidak ada Allah, bighafilin, lupa, dan Allah tidak lupa, amma ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Qara'a Ibnu Amirin, membaca Ibnu Amar, wa Hamzatul Kisai, dan Hamzah Kisai apa yang dibaca? Bitai, dengan ta, amma ta'malun. Imma khitabun lil muslimin, ada kalanya mengkhitab, artinya mengatakan kepada orang-orang Islam, dan Allah tidak lupa apa yang kamu kerjakan. Kalau ini kan mereka kerjakan. Wa mallahu bisahin, dan Allah tidak lupa amma ta'maluna, apa yang kamu kerjakan, ayyuhal muslimuna, awal orang-orang Islam, min imtithali amril qiblah, dari menjunjung perintah menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, wa ma khitabun lil kitab, dan ada kalanya mengkhitab kepada ahli kitab, ay wa mallahu bighafil amma taktumun, dan Allah tidak lupa apa yang kamu sembunyikan, ya ahlul kitabi, wahai ahli kitab. Khabarur rasuli wa khabarul kiblah, yaitu berita tentang Rasul, berita tentang kiblat. Wa qara'al baqun, dan membaca qiraat yang lain bil ya'i, dengan ya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, ala narajun lihaula, bahwasanya domirnya kembali kepada mereka orang Yahudi dan orang Nasrani, bahwa mereka, Allah tidak lupa apa yang mereka kerjakan tentang arah kiblat. Mereka itu tidak percaya. Sedangkan Nabi itu adalah nabiyun kiblatain, Nabi yang diutus dua kiblat, mempunyai dua kiblat, kiblat ke Baitul Maqdis dan kiblat ke Ka'bah, ke Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim.